Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uqudul halaman 6. Kami ulangi dari qauluhu wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah fin nisa'i fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis salati wa lam yu'allimuha faqad khana Allah wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu Allah fin nisa ing dawu Allah fin nisa. Allah wadiya sira ing Allah wadiya sira ing Allah mansubun utawi lafad Allah iku den nasopaken bi fi'lin kelawan fi'il mahdzufin kang den buang apa fi'il wujuban kelawan wajib diwujudi takkidi krana wujude taukid ayat taqullaha tegese wedya sira Allah ing Allah ayat taqullaha tegese wedya sira Allah ing Allah Wati fin nisa'i ing dalem piro-piro mas'alai wong wadon. Fa innahunna muka satuhuni nisa iku amanatun piro-piro titipan. Iku amanatun piro-piro titipan indakum ing dalem sanding sira kabeh. Indakum ing dalem sanding sira kabeh. Faman muka utawi soponi wong iku lam yakmur ora perintah sopo man imro'atau ing bojo wadoni man ora perintah bis sholati kelawan sholat walam yu'allim halan ora mulangi sopo man ing imro'ah ai umurad dini tegese piro ing piro perkorone agamu fakon khona muka teman-teman nyidrani sopo man Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusani Allah wa kana lan ono opo akhiruma akhire barang silaima waso kang wasiat bi kelawan emma sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku salasan telu takan lama kang dawa sapa Rasulullah bihinna kelawan nisa hatta talajlanja sehingga samar apa lisanul lesani Rasulullah wa khafiya tegese samar apa kalamu dawe Rasulullah wahia utawi salasan wahia utaida salasan iku qauluhu dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum ing nyatane dawa as-salata nglakonono sira ing salat as-salata nglakonono sira ing salat wa malan ing wong wamalan ing barang malakat lan ing wong malakat kang miliki ing emas malakat kang miliki ing emas apa aimanukum piro-piro tangan tengen sira kabeh la tukallifu ojo merti-merti sapa sira kabeh ing malakat ojo merti sira kabeh ing mamalakat ma ing barang silai la yutiquna kang ora kuwasa sapa ama aimanaku sapa mamalakat ing emak kang ora kuwasa sapa mamalakat ing mala yutiquni Allah wadiya sira ing Allah wadiya sira ing Allah fin nisa'i ing dalem pira-pira wong wadon fa innahunna muqassatuhun nisa iku awanin pira-pira boyongan ai usara'u tegese pira-pira boyongan fi aidikum ing dalem pira-pira kekuasaan sira kabeh
ing dalem pira-pira kekuasaan sira kabeh akhaltumuhunna ngalapo sira kabeh ing nisa bi amanatillahi kelawan amanate Allah wastahlaltum lan ngalapo halal sira kabeh furujahunna ing pira-pira farjine nisa ngalap halal bi kalimatillahi kelawan nyebut kalimai Allah wa qala lan dawa sapa Allah Ta'ala fis surati Toha ing dalam surat Toha wa'mur ahlaka bis shalah ing jauh wa'mur ahlaka bis shalah wa'mur lan perintah sira ahlaka ing ahli sira ai ahla baitika tegese ahli omah sira wa ahli dinika lan ahli agama sira ai asba'ika tegese pira-pira pengikut sira perintah bis sholati kelawan salat ai sholawati tegese pira-pira salat al khamsi kang 5 apa sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah fin nisa fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'mur bimra'atihi bis sholati wa lam yu'allimuha fi ay umuriddin faqad khana Allah wa rasulah. Di Rasulullah dawuh kita dianjurkan niki peringatan wasiat Rasulullah terhadap orang laki-laki. Jadi Rasulullah dawuh, wahai kaum pria, hai orang-orang laki-laki, takutlah kepada Allah di dalam masalah orang perempuan. Kenapa? Karena orang perempuan itu di hadapanmu ada, di sampingmu merupakan amanah dari Allah. Lah amanat itu gimana? Amanat itu harus dijaga dengan baik, titipan Allah. Jadi kalau memang faman lam ya'mur imra'atahu bis sholati wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Jadi bagi siapa yang tidak menyuruh istrinya untuk melakukan sholat dan tidak mau mengajari sang istri tentang agama, masalah agama, orang tersebut termasuk khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang suami yang tidak menghargai pada istri, yang tidak mau berbuat kepada istrinya, yang mempermudah istrinya untuk dihina, untuk dicaci maki, itu termasuk tidak lupa kepada lupa bahwa perempuan itu adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Amanat itu ya harus dilaksanakan, itu amanat. Jadi makanya wa'mur faman lam ya'mur imra'atahu bis sholati wa lam yu'allimha ay umuriddin faqad khana Allah wa rasul. Jadi kalau seorang suami punya istri tidak mau sholat, dibiarkan. Istri tidak tahu tata cara sholat, cara ngaji, bagaimana ngaji tidak bisa, caranya sholat tidak bisa, wudhu tidak bisa, itu bagaimana? Itu adalah kewajiban seorang suami, bukan perempuan yang salah. Jadi seorang suami itu bukan cuma memberi nafkah, bukan cuma memberi nafkah dan batin, tapi juga harus mengajari istri. Bila mana sang istri tidak tahu tata cara sholat, itu adalah kewajiban seorang suami. Jadi seorang suami juga harus mengajari istrinya caranya sholat bagaimana,
sholatnya itu bagaimana, yang bacaan apa yang harus dibaca, istri tidak tahu gimana. Itu kewajiban seorang suami yang harus mengajari. Kalau memang suami tidak mau mengajari sang istri tentang masalah agama, sudah tahu istrinya tidak tahu apa-apa, berarti orang laki-laki tersebut termasuk khianat kepada Allah, mengkhianati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akhiru ma wasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan takallama bihinna hatta talajjala lisanu wa khafiya kalamuhu wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum la tukallifuna ma la yutiquna Allah fin nisa fa innahunna awanin ay usara'u fi aydikum akhadtumuhunna bi amanatillah ila akhirih. Di akhir wasiat Rasulullah, nanti sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah itu wasiat memberi aja sebanyak 3 kali. Rasulullah dakwah Allah fin nisa sampai suara Rasulullah itu tidak kedengaran. Allah fin nisa ini hatta talajla wa khafiyakan wahiyah. Dan Rasulullah qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-salata. Laksanakan sholat. Rasulullah itu menganjurkan kepada kita agar supaya kita itu jangan sekali-kali mempermudah sholat, mudah meninggalkan sholat, sholat nanti saja. Wa ma malakat aymanukum la tukallifuna ma la yutiquna. Dan kita itu tidak boleh memaksa suatu perkara yang tidak. Wa ma malakat aymanukum. Jadi kalau memang punya budak, jangan sampai menyuruh seorang budak tersebut untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Sama halnya ketika orang itu mempunyai seorang pembantu, maka jangan sampai memaksa sesuatu yang dia tidak mampu. Pembantu disuruh melakukan suatu pekerjaan yang dia jelas tidak mampu. Seorang istri jelas tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut, tapi suami tetap memaksa. Itu tidak boleh. Jadi kita itu tidak boleh memaksa sesuatu kepada orang lain yang ada di bawah kekuasaan kita ketika orang tersebut tidak mampu sama sekali. Allah fin nisa. Ini Rasul, takutlah Anda kepada Allah. Takut kepada Allah. Masalah orang perempuan gimana? Ya, orang perempuan itu supaya diberi pengertian yang baik, diajari perkara-perkara yang baik, jangan disakiti, jangan dianiaya, jangan disia-siakan. Kadangkala seorang suami itu cuma yang dia ngerti hanya istri harus taat kepada suami, benar, tapi suami juga harus tahu. Dan ini perempuan, istri itu amanat dari Allah. Kenapa Rasulullah Allah fin nisa fa innahu Allah? Orang perempuan itu, kemarin sudah dijelaskan, seorang perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Dari segi akal, dari segi amal, kurang orang perempuan. Makanya supaya orang perempuan itu dikasihani, jangan disakiti. Niki ai usaru fi aidikum akhadtumuhunna bi amanatillah. Jadi ambillah istri itu sebagai amanah. Dan kalau seorang suami sadar bahwa istri itu adalah amanat dari Allah, mesti suami itu tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya.
wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ti ngalal nusirfu, yang artinya gimana? Ti pada terhadap orang perempuan itu supaya dinikah. Jangan kita itu melakukan hubungan suami istri, perempuan dipaksa diajak melakukan hubungan suami istri tapi tanpa halal. Artinya gimana? Belum dinikah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, artinya kita itu sebagai seorang laki-laki supaya menikahi perempuan terlebih, jangan diajak melakukan hubungan suami istri tanpa apa? Tanpa akad. Bi kalimatillah itu berarti suruh akad dulu. Wa qala lan dawa sapa Allahu ta'ala fi surati Taha wa'mur ahlaka ay ahla baitika wa ahla dinika ay atba'ika bis salati ay salawatil khamsi. Tiniki Allah berfirman di dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis salati. Jadi sebagai suami supaya mengajak ahlaka di sini orang yang ada di bawah kekuasaannya, seorang istri, seorang anak, pembantu, wa ahdidina ahli agama, pengikut-pengikutmu. Jadi siapa saja yang supaya yang menjadi pengikutnya, supaya diajari, supaya dianjurkan untuk melakukan sholat. Nah kalau tidak mau, kalau suami tidak mau melakukan sholat, nih istri, kalau istri meninggalkan sholat, bagi suami boleh di antara dua, boleh memukul. Ada di kaulnya ada dua. Ada yang mengatakan ketika istri tidak mau sholat, suami boleh memukul. Tapi ada lagi yang mengatakan tidak boleh memukul, cukup menyuruh saja. Ya namanya orang tidak pernah sholat, untuk mau sholat ya sulit. Jadi gimana? Ya harus sabar. Bagaimana sekiranya tidak keluarganya itu melakukan sholat nih, ya keluarga dia dahulukan. Jangan sampai orang lain terlebih dahulu. Waruwiya lanten riwayatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, opo annahu satuhuni Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Nabi da la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bi dzambin a'dhama min jihalati ahlihi. Ing dawuh la yalqallahu, la yalqa ora bakal ketemu sapa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ora bakal ketemu ahadan ing wong siji, ahadan ing wong siji sifat ahadan bidzambin kelawan gawa dosa, bidzambin kelawan gawa dosa sapa ahad a'dhama kang luwe agung, bi a'dhama kang luwe agung apa damin min jihalati ahlihi tinimbang saking bodoh maring keluargani ahad. Min jihalati ahlihi saking bodoh maring ahlini ahad. Wa yuqalu lanten ucapakan apa awaluma yata'allaqa birrajuli yaumal qiyamah ahlu wa auladuhu. Dawuh awaluma wa yuqalu lanten dawuh ten ucapakan apa awaluma yata'allaqu birrajul, dawuh awaluma yata'allaqu birrajul. Awaluma utawi kawitani barang, awaluma utawi kawitani barang silaima yata'allaku kang persambungan opo ma birrajuli kelawan wong lanang kapan yaumal kiamati ing dalem dinu kiamat iku ahluhu ahlini rajul wa auladuhu lan piro-piro anake rajul wa yakuluna lan ngucap sapa ahlu, lan ngucap sapa ya Rabbana do pengiran kula, khul kula aturi ngalap panjenengan lana maring kula hakona ing hak kula,
hakona ing hak kula min hadzal rajuli saking ikilah wong lanang. Saking ikilah wong lanang fa innahu muqassatuni rajul. Fa innahu muqassatuni rajul iku lam yu'allimna ora mulangi sapa rajul ing kula. Ora mulang umur dinina ing pira-pira perkarane agama kula. Ing pira-pira perkarane agama kula. Wa kana lan ana sapa rajul iku yut imuna. Aweh panganan sapa rajul ing kula al harama ing barang haram. Wa nahnu utai kula iku lana lamu ora ngerti kula. Fayudrabu muqaden pukul sapa rajul ala kasbil harami ing ngatasé merkoleh barang haram. Hatta yatajarrada sehingga rontok apa lahmu dagingi rajul. Sumaya dhahabu muqanuni budalan bihi sapa bihi rajul budalan ilan nironi maring piro-piro neraka. Kadza kelawan kaya mengkunu wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajul fil jawahiri ing dalam kitab jawahir li syaihi kadwe Syekh Abil Lais As-Samarqandi nyatani Imam Abil Lais As-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadan bidzambin a'dzam min jahalati ahlihi. Jadi Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak akan menjumpai seorang yang dosanya ini lebih besar, dosa yang sangat besar. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar bagi seorang laki-laki yang tidak mengetahui keadaan keluarganya. Artinya gimana? Tidak tahu bagaimana keadaan istri, bagaimana keadaan anaknya. Dan ini masalah ini. Jadi kalau sampai ada seorang suami tidak mengetahui keadaan istrinya, seorang ayah tidak mengetahui terhadap anak-anaknya, maka itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa auladuhu. Di perkara yang hubungan dengan orang laki-laki besok pada masalah keluarga terlebih dahulu, masalah istri, masalah anak-anaknya. Jadi kalau sampai suami membiarkan istri tidak mau melakukan sholat, istri melakukan perkara yang dosa membiarkan. Anaknya tidak pernah sholat, anaknya tidak tahu tentang agama, dibiarkan. Bagaimana? Maka besok di hari kiamat mereka itu akan matur tentang Allah, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Jika istri masuk surga, istri masuk neraka, anak masuk neraka. Lantaran apa? Lantaran suaminya, ayahnya membiarkan mereka tidak mau melakukan perkara yang wajib. Tidak dipelajari masalah agama. Lah bagaimana mau sholat? Istrinya tidak tahu caranya sholat. Anaknya tidak pernah diajari untuk mengetahui tata cara sholat, puasa. Bagaimana? Nggak ngerti. Jadi sekalipun suaminya itu orang yang pandai, kalau istri tidak tahu tentang agama, langsung dibiarkan, maka besok di akhirat adalah tanggung jawab. Suami, istri, anak akan minta pertanggungjawaban besok di akhirat. Jadi suami masuk surga, istri neraka, anak. Tapi lantaran karena istri masuk neraka, anak masuk neraka, lantaran suami, lantaran ayah tidak mau mengajari istrinya tentang agama dan selalu memberi makan perkara yang haram. Ini ya Allah, tolong hak saya ini, tolong ambilkan hak saya dari orang laki-laki ini. Saya seperti ini, saya tidak pernah melakukan sholat, saya tidak pernah melaksanakan perintahmu ya Allah, karena suami saya tidak pernah mengajari.
Anak juga demikian. Jadi anak tidak tahu sholat dibiarkan dan nanti minta tanggung jawab kepada ayahnya. Ya Allah, saya tidak pun bisa sholat, tidak pernah sholat. Kenapa? Karena dengan ayah saya tidak pernah sekolahkan, tidak pernah dimondokkan. Nah akhirnya bagaimana? Maka suami ayah yang ada di dalam neraka itu lantas yang ada di surga dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini. Jadi yang pertama kali adalah masalah keluarga, ajari dulu keluarganya. Nah, istrinya tidak tahu sholat, kita mengajar, suami mengajar orang lain. Nah, istrinya gimana? Istrinya dibiarkan. Ya dosa. Kata anak, istri dan anaknya, ya Allah, saya itu sama suami. Kata anak, ya Allah, saya dengan ayah saya itu dikasih makan makanan haram. Saya tidak tahu. Saya tidak sholat karena saya memang tidak diajari oleh suami saya. Saya dibiarkan. Nah, ini. Jadi kita itu jangan salah alamat. Istri tidak sholat, anak tidak sholat. Karena menurut dia, saya sangat mencintai istri, saya sangat kasihan pada. Sehingga istri seperti itu, anak saya itu dibiarkan saya. Itu tanggung jawab besok di akhirat. Sama dengan kita seorang guru. Seorang guru punya muridnya nuakat. Kalau sekolah tidur dibiarkan dengan gurunya. Tidak sholat dibiarkanlah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab. Nah, kalau di pondok, dia mondok, sudah tahu anak itu tidak sah, dibiarkan dengan tanggung jawab pengurus, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawab di akhirat itulah yang sangat penting bagi kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang guru. Jangan hanya merasa enak kalau jadi guru cuma nyuruh ini ya. Ingat tanggung jawabnya besok di akhiratnya di sini. Kalau kita ingat akan tanggung jawabnya besok di akhirat, maka kita itu akan berusaha semampu mungkinnya. Biarkan kita dikatakan jahat, dikatakan ini dan itu, gak masalah. Yang penting niat kita itu adalah untuk benar-benar mempertanggungjawabkan anak didik kita besok di akhirat, sehingga kita itu aman. Kalau sudah seorang guru menyuruh muridnya seperti ini, tapi muridnya yang tidak, seorang ayah sudah menyuruh istrinya untuk sholat, sudah mengajari, tapi itu sudah bukan tanggung jawab seorang suami, tapi tanggung jawab perempuan tersebut sendiri. Al-Faslus Tsani dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahannya, kami sebagai manusia yang dhaif mohon maaf. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.